Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat pengelola madrasah yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan juknis atau petunjuk teknis penerbitan ijazah madrasah tahun ajaran 2024-2025 berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 4051 tahun 2025. Bapak Ibu, langsung saja marilah kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung kita ke pokok bahasan. Bapak Ibu, petunjuk teknis ini antara lain mengacu kepada KMA nomor 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Selanjutnya, di antara isi dari juknis ini adalah pertama, tentu terkait dengan belangko ijazah dan sebagainya. Ini saya ambil yang poin-poin saja. Yang pertama, ada istilah transkrip nilai. Transkrip nilai yaitu dokumen yang memuat informasi tentang mata pelajaran dan nilai yang diperoleh peserta didik selama menempuh pendidikan di madrasah, atau istilahnya halaman kedua dari belangko ijazah. Selanjutnya ada istilah penomoran ijazah atau bisa disebut dengan PIN. PIN adalah sistem penomoran ijazah yang diberikan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh kementerian yang bidang tugasnya pendidikan, CEPI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Berada di halaman 4 dari juknis. Selanjutnya ada terkait dengan akreditasi madrasah. Bapak Ibu, lembaga yang melaksanakan ujian ini untuk MI, MTS, MA, dan MAK ini harus sudah terakreditasi, kecuali untuk RA. Kalau RA cukup memiliki izin operasional. Dalam artian yang berhak meluluskan atau menerbitkan ijazah adalah lembaga yang status akreditasinya adalah terakreditasi. Kemudian kalau lembaga itu statusnya tidak terakreditasi, bagaimana? Maka di poin B ini madrasah tersebut harus menginduk ke madrasah lain pada jalur dan jenjang yang sama dan sudah terakreditasi untuk dapat menerbitkan ijazahnya anak tersebut. Madrasah yang tidak terakreditasi harus nginduk pada madrasah yang terakreditasi dan jenjangnya harus sama. MI nginduk dengan MI, MTS dengan MTS, dan seterusnya. Kemudian siapa yang berhak menentukan lembaga atau madrasah induk? Yaitu Kementerian Agama atau kantor Kementerian Agama Provinsi. Tentu dengan mendapatkan masukan dari kantor atau seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten. Selanjutnya di poin D,
data peserta didik yang berasal dari madrasah dengan tidak terakreditasi tetap melekat di madrasah asal. Tidak usah khawatir, data-datanya lembaga itu masih melekat di madrasah asal. Kemudian penerbitan ijazah oleh madrasah terakreditasi bagi peserta didik dari madrasah dengan status tidak terakreditasi, yaitu madrasah induk, ya, dilakukan dengan ketentuan: 1. Nama madrasah ditulis dalam ijazah adalah nama madrasah asal. Jadi katakan Ahmad dari MI Salafiyah, walaupun Salafiyah itu belum terakreditasi, maka tetap Ahmad itu tercatat sebagai siswa MI Salafiyah. Contoh. Kemudian ijazah ditandatangani oleh kepala madrasah induk. Andai kata MI Salafiyah yang belum terakreditasi nginduk kepada MI Islamiyah, maka yang menandatangani ijazah adalah MI Islamiyah. Selanjutnya, untuk penetapan kelulusan peserta didik, madrasah menetapkan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan kelulusan peserta didik dituangkan dalam surat keputusan kepala madrasah sesuai dengan tata naskah pada madrasah bersangkutan. Artinya sistem persuratannya bagaimana di madrasah tersebut. Selanjutnya, tahap berikutnya, kepala madrasah menetapkan kelulusan peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk RA, MI, dan MTS, tanggal kelulusannya adalah tanggal 6 Juni 2025. Kalau untuk MA, MAK, tanggal 5 Mei 2025. Selanjutnya Bapak Ibu, kelulusan peserta didik dituangkan dalam bentuk surat keterangan lulus atau SKL, dan berikutnya kalau sudah selesai entry di PDUM ya semuanya nanti, dan belangko ijazah sudah siap, maka melalui ijazah, bentuk ijazah plus transkrip nilai. Berikutnya, surat keterangan lulus diterbitkan pada tanggal penetapan kelulusan peserta didik, yaitu tanggal 2 Juni untuk RA, MI, MTS dari aplikasi PDUM. Surat keterangan kelulusan bersifat sementara sampai dengan diterbitkannya ijazah. Artinya yang diktum 5 dan 6 ini sebagai penjabaran dari diktum 4, yaitu 1. Surat keterangan lulus diterangkan, yaitu diktum 4 diterangkan di 5 dan 6 berikut ini. Selanjutnya, surat keterangan lulus memuat identitas peserta didik dan rata-rata nilai peserta didik yang sama dengan nilai yang akan ditulis dalam transkrip nilai. Artinya nilainya di SKL itu persis dengan nanti yang muncul di transkrip nilai. Dan poin yang ke-8, madrasah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan atau masyarakat, nah ini yang penting, yaitu tidak diperkenankan untuk menahan surat keterangan lulus atau ijazah dan atau ijazah pada peserta didik yang telah ditetapkan lulus. Siswa yang sudah lulus nanti SKL-nya harus diberikan, dan ketika ijazah sudah terbit maka juga ijazah harus segera dikirimkan, diberikan kepada anak. Berikutnya Bapak Ibu, ijazah dan transkrip nilai. Ijazah dan transkrip nilai dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ijazah harus disertai dengan transkrip nilai. Kemudian ijazah dan transkrip nilai
dari aplikasi PDUM menggunakan bahasa Indonesia. Ijazah dan transkrip nilai dapat diterjemahkan dalam bahasa asing, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya. Kemudian ijazah dan transkrip nilai diserahkan dengan tanda tangan kepala madrasah. Ijazah dan transkrip nilai disahkan, harus ada tanda tangan dari kepala madrasah atau PLT atau PLH kepala madrasah. Kemudian tanda tangan dapat berbentuk tanda tangan basah, tanda tangan langsung, atau tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi. Ini prosesnya bagaimana? Monggo. Ijazah dan transkrip nilai yang disahkan dengan tanda tangan, dengan tanda tangan basah, juga harus dibubuhi stempel madrasah. Yang dengan tanda tangan kepala madrasah harus juga dibubuhi stempel madrasah. Kemudian ijazah dan transkrip nilai yang disahkan dengan tanda tangan elektronik, yang dengan elektronik tersertifikasi, tidak dibubuhi stempel madrasah. Jangan sampai sudah ada TTE pakai barcode atau apa masih di stempel lagi. Yang H, dalam hal ijazah dan atau transkrip nilai disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, madrasah juga memberikan dokumen elektronik kepada pemilik ijazah dan atau transkrip nilai. Jadi ijazah dan transkrip nilai nanti juga diberikan kepada yang bersangkutan, pada anak yang memiliki ijazah. Selanjutnya I, madrasah yang menggunakan tanda tangan elektronik dalam penerbitan ijazah wajib mengupload foto peserta didik. Yang pakai tanda tangan elektronik, maka foto peserta didik wajib diupload. Kemudian madrasah yang menggunakan tanda tangan elektronik untuk penerbitan ijazah, maka pada pas foto peserta didik diperbolehkan sidik jari peserta didik. Pas foto peserta didik tidak diperbolehkan sidik jari peserta didik. Di madrasah yang menggunakan tanda tangan elektronik untuk penerbitan ijazah, maka pada pas foto peserta didik tidak diperbolehkan sidik jari peserta didik. Tidak usah diberi sidik jari cap 3 jari kiri tengah. Kemudian nomor seri ijazah diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui aplikasi PDUM untuk seri ijazah. Kemudian madrasah menggunakan format ijazah dan transkrip nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. Nah, ini yang kalau nggak salah pernah ditanyakan di sosialisasi kemarin oleh bidang Penma Kanwil, yang lampiran 1 itu yang mana di surat, ternyata memang belum ada, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini. Kemudian madrasah mengunduh format ijazah melalui sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mengunduh ijazah, format ijazah. Ini teknisnya nanti kita pelan-pelan saja. Bapak Ibu, selanjutnya ijazah. Nah, ijazah ini mohon diperhatikan minimal atau memuat ini. Ada nomor seri ijazah, nama madrasah, nomor pokok sekolah nasional, nama lengkap pemilik ijazah, tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah, nomor induk siswa nasional, pernyataan bahwa peserta didik dinyatakan lulus ya. Kemudian yang nomor 9, nomor keputusan penetapan kelulusan, tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, foto 3-4 pemilik ijazah, dan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah. Dan nama dan tanda tangan kepala madrasah satuan pendidikan. Ada 11 poin ini yang isi ijazah.
Kemudian kalau yang transkrip daftar nilai ini memuat sebagai berikut. Ini hal-hal ini, data-data ini mestinya sudah masuk melalui PDUM. Teknisnya operator yang lebih paham. Oke. Oke. Nomor 9, daftar nama mata pelajaran dan nilai yang diperoleh peserta didik serta rata-rata nilai. Rata-rata nilai. Juga yang terakhir ada nama dan tanda tangan kepala madrasah. Nah, selanjutnya nilai ijazah. Nilai ijazah ini merupakan gabungan dari nilai rata-rata rapot dan nilai AM. Gabungan nilai rata-rata rapot dan nilai AM. Sedangkan mekanisme pembobotan, bobotnya itu untuk rata rapot berapa persen, kemudian AM-nya berapa persen, itu diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Nah, ketentuannya A, untuk nilai rapot, nilai ijazah MA adalah nilai rata-rata rapot kelas 10, 11, dan 12 semester 1 ditambah nilai asesmen madrasah. Untuk MTS mulai dari kelas 7, 8, dan 9 semester 1. Nah, selanjutnya untuk MI, kalau yang tahun kemarin mulai dari kelas 5 semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1 saja. Untuk yang tahun ini nilainya yaitu rata-rata rapot dimulai dari kelas 4 semester 1 dan 2, kemudian kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 ditambah nilai AM. Nilai AM nanti pembobotannya terserah, bisa 50-50, ada 60-40 atau 70-30. 70 rata-rata rapot, maksudnya AM 30. Monggo. Kemudian ketentuan nilai rata-rata rapot madrasah merupakan gabungan. Nah, rata-rata rapot ini gabungan dari nilai pengetahuan dan keterampilan. Dua nilai yaitu pengetahuan dan keterampilan digabung dengan nilai rentangnya 0 sampai dengan 100. 45, 75, 76, 77, 89, dan seterusnya. Dengan bilangan bulat tanpa desimal. Rata-rata rapot nanti berupa bilangan bulat tanpa desimal. Kemudian nilai AM. AM ini juga adalah hasil ujian madrasah dari setiap mata pelajaran. Yang ujiannya bisa dari portofolio, dari penugasan, dan sebagainya. Kemudian nilai AM dengan rentang juga 0 sampai dengan 100 dengan bilangan bulat tanpa angka desimal. Sama dengan rata-rata rapot. Kemudian nilai ijazah diisi dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan bilangan bulat juga. Bilangan bulat. Nah, kemudian yang G, rata-rata nilai. Rata-rata nilai, mungkin ini yang dikehendaki adalah rata-rata nilai ijazah dari seluruh mata pelajaran. Mungkin, monggo nanti kita diskusikan. Diisi dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100 dengan angka disertai huruf. Dengan angka disertai huruf. Kenapa yang rata-rata ini ada tulisan disertai huruf, tapi kalau yang nilai ijazah per mapel kok tidak ada? Monggo nanti. Kemudian yang H, yang terakhir, nilai untuk setiap mata pelajaran.
Setiap mata pelajaran pada transkrip nilai ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan tanpa desimal atau angka di belakang koma. Ini nilai untuk setiap mata pelajaran. Ini pemikiran saya, ini kok sama dengan yang F gitu kan. Nilai untuk setiap mapel ini kan berarti kan nilai ijazah. Nah, monggo yang kita inginkan ini kan bagaimana rata-rata ini, apakah ada angka desimalnya atau tidak. Kalau biasanya rata-rata itu ya ada desimal. Ada desimal. Contoh umpama kok 74,49 ya semuanya ditulis itu. Desimalnya dicantumkan. Apakah desimalnya itu hanya 1 digit atau 2 ini entah. Tapi kayaknya kalau tahun yang lalu itu untuk rata-rata nilai, rata-rata nilai ini ada desimalnya kayaknya. Monggo Allah alam bisawab. Tapi hemat kami kemarin tadi malam saya menyimak hasil Zoom ya YouTube-nya, itu kok belum ada pertanyaan yang menyinggung atau saya belum mendengarkan atau belum mengikuti atau menemukan pertanyaan yang terkait dengan apakah nilai rata-rata itu menggunakan angka desimal atau tidak. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya Bapak Ibu, petunjuk khusus penerbitan ijazah dan transkrip nilai. Petunjuk khusus penerbitan ijazah dan transkrip nilai sebagai berikut. 1. Penginputan nilai untuk transkrip nilai dengan angka bulat pada aplikasi PDUM. Artinya diinput di PDUM. Kemudian pas fotonya 3x4 cm, hitam putih atau warna, posisi wajah menghadap lurus ke depan dan memakai seragam madrasah. Nggak boleh memakai seragam karnaval. Seragam madrasah, dibubui cap 3 jari tengah kiri pemilik ijazah. Dibubui cap 3 jari tengah kiri pemilik ijazah. Ini kayaknya yang ijazah yang manual ya, yang manual. Kalau yang elektronik kayaknya tadi kok tidak boleh ada sidik jari yang foto 3x4 cm yang diunggah tadi. Kemudian C, ijazah dan transkrip nilai dibubuhkan stempel madrasah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Stempel menyentuh pas foto peserta didik pemilik ijazah. Stempelnya, stempel madrasah menyentuh pas foto peserta didik pemilik ijazah. Selanjutnya poin berikutnya, jika terdapat blanko dan transkrip nilai karena rusak dan atau kesalahan dalam penerbitan, kepala madrasah harus mengembalikan kepada Kanwil Kemenak Provinsi melalui Kemenak Kapko dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Camat, disaksikan Kemenak Kapko dan akan digantikan blanko yang baru dengan nomor seri ijazah tetap pada aplikasi PDUM. Kemudian jika ijazah dan transkrip nilai hilang setelah tahun terbit, katakan setelah tahun terbit adalah tahun 2025, dataan hilang di tahun 2026. Madrasah dapat menerbitkan salinannya yang ditandatangani oleh kepala madrasah yang menjabat pada saat salinan dicetak melalui aplikasi PDUM pada kertas A4 80 gram.
Selanjutnya prosedur penerbitan dan pendataan nilai jasa dan nomor seri jasa pada aplikasi BDOM sebagai berikut.